Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, hadirin bisa hadir di tempat ini. Itu karena Allah yang memudahkan untuk kita. Maka jangan pernah mengingat diri kita. Ingatlah Allah Azza wa Jalla bahwa tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kita melainkan dari Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang pintu surga tidak akan pernah dibuka sampai Nabi kita datang membukakannya untuk kita semuanya. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jemaah rahimakumullah, khususnya buat Ahnaf. Ahnaf tahu nggak? Ana tadi baca di data BPS ya, bahwa ternyata angka pernikahan di Surabaya ini pada tahun 2023, karena yang 2024 kayaknya belum keluar, itu 15.870. Banyak yang zuat. Tapi ternyata yang cerai 5.454. Bayangin ya, sepertiga dari angka pernikahan berakhir dengan perceraian. 1.552 rejal yang mengajukan cerai, sisanya perempuan. Apa penyebabnya? Ya disebutkan karena pertikaian yang tidak ada ujungnya. Ada masalah ekonomi. Sekarang apalagi rame masalah judol dan pinjol. Ditambah lagi adanya KDRT. Apa solusinya? Semua ingin pernikahan ini sampai mati. Dan ana yakin Ahnaf pun malam ini datang mempersiapkan segalanya. Dia nggak ingin pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Orang-orang yang diundang untuk menyaksikan pernikahan Ahnaf ini, harapannya mereka mendoakan Ahnaf. Ada satu bekal yang harus Ahnaf pegang, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir surat Asy-Syura ayat 52, Allah itu mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Kata Allah, dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruh dari urusan kami. Ruh ini Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena ternyata kehidupan tidak akan pernah melahirkan kebahagiaan kecuali dengan Al-Quran. Engkau nggak akan pernah tumaknina di rumah tanggamu. Engkau tidak akan pernah tumaknina di tempat kerjamu, dimanapun kau hidup, kecuali ruh itu ada bersamamu. Lalu Allah katakan, ma kunta tadri mal kitab walal iman. Engkau nggak tahu sebelumnya tentang Al-Quran dan tidak pula tentang iman secara terperinci. Walakin ja'alnahu nuran. Subhanallah, kata Allah, dan kami jadikan Quran ini cahaya. Ahnaf ini akan masuk ke tempat yang gelap. Iya. Ahnaf berapa lama kenal sama Nadira? Cuma 6 bulan. Ketika Ahnaf nggak punya cahaya, masuk ke tempat yang gelap, maka akan berakhir seperti 5.000 orang tadi, yang kemudian pernikahannya berakhir dengan perceraian. Allah katakan, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Ya, dengan cahaya itu kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki, kata Allah. Lalu Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Engkau Muhammad
alaihi salatu wassalam ya Rasulullah, benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ahnaf kalau mau paham Al-Quran, ya harus ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya yang dibacakan oleh Syekh Utsman itu cukup bekal nasihat pernikahannya. Bagaimana ketika Allah menyebutkan wa ibadur rahman, hamba Allah itu seperti apa sih? Kita semua ini hambanya Allah, nggak ada yang lebih kecuali dengan takwa. Allah sebutkan walladzina, hamba Allah itu yang kayak gini, hamba Allah itu yang kayak gini, hamba Allah itu yang kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi kadang kita dengar dibacakan nggak paham kita. Itu yang menyebabkan kita tidak bisa mengambil saripati dari Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Bacaan Quran itu terkadang hanya ya cari berkahnya aja. Maka nasihat anak buat yang adakan acara pernikahan, kalau Quran dibacakan, bacakan artinya juga. Ini bukan orang-orang yang faham dengan apa yang dibacakan, sehingga ketika mereka dengarkan Al-Quran, dengarkan artinya, faham. Nggak perlu lagi khutbah nikah sudah. Terus bagaimana menjadi suami agar tidak terjadi perceraian? Maka engkau harus faham bahwa Nadira ini banyak kurangnya. Banyak kurang. Sekarang kau belum melihat, karena seseorang itu melihat sesuatu yang belum dia miliki, tidak dalam wujud aslinya. Apa saja, engkau ingin motor, ngelihat motor itu bagus ya. Ketika kau belum beli, setiap motor itu lewat, hatimu berdetak, ya Allah, iki sing tak kepingin ini. Lihat, setelah kau beli itu motor, mungkin sebulan kau bersihkan, setelah itu engkau lupakan. Dan mungkin istri-istri kita seperti itu. Awal sebelum zuat, Masya Allah, ada telepon dari Nadira, ya Allah, ini yang menjadi harimnya. Nanti setelah zuat telepon, opwai gitu telepon. Ya, itu terjadi ya. Tapi ketahuilah bahwa engkau diangkat sama Allah jadi pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka jadilah pemimpin yang baik. Bagaimana jadi pemimpin yang baik? Ya, ada kitabnya. Kebanyakan kita zuat itu nggak pernah baca Quran sampai hatam. Sehingga banyak kesalahan-kesalahan dalam menata rumah tangga itu. Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Itu perintah Allah. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, yang baik. Berikan haknya, lebihkan. Kebanyakan kita hanya berpikir hak kewajiban. Lah, kita sama orang disuruh berbuat baik. Apalagi sama istri kita, sama binatang kita disuruh berbuat baik. Allah katakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna. Gimana kalau kita nggak suka sama istri kita? Ternyata setelah jalannya pernikahan ada kekurangan-kekurangan. Ternyata Harim ini suka ngambek, Ustaz ya. Ya kayak gitu. Bukan cuma Harimnya Ahnaf, semua bodoh. Iya. Dan Allah udah kasih tahu gitu loh. Ketika kau berganti lagi, bodoh wae. Sudah disebutkan bengkok perempuan itu, kata Nabi SAW. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama istrimu, ada perilaku, yakin nanti. Ana yakin ada perilaku Nadira nanti engkau nggak sukai. Apa engkau mau kembalikan ke abahnya? Bah, kayaknya ana nggak kuat sudah, bah, kata. Nggak. Engkau harus sabar. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi engkau benci, di balik itu ada kebaikan yang banyak. Dunia ini Ahnaf bukan tempat bersenang-senang, lah. Kita nggak lama di muka bumi ini. Kita sebentar. Jadi Nadira temanmu menuju ke surga Allah Azza dengan segala kekurangannya. Yang kau yang harus perbaiki. Engkau lengkapi kekurangannya dengan cinta dan kasih sayang. Kalau bicara cinta, nggak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta tuh sedikit. Ini orang-orang mempertahankan rumah tangganya karena sayang sama harimnya, wis tuwek bojone. Sang istri merawat suami yang sudah sakit-sakitan karena cinta, kan ya kalau enggak.
Kenapa? Karena Allah Azza wa Jal. Walakinna an-nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Bas. Orang bergaul itu karena dia sebagai muslim. Dia perintahkan sama Allah untuk berbuat baik. Dan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kau lakukan kepada Nadira, abahnya nggak tahu, mungkin keluarganya nggak ada, Allah akan berikan balasan buat engkau. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Keburukan yang kau lakukan kepada istrimu atau kepada siapapun, engkau akan mendapatkan balasan. Mungkin di dunia sebagian istri kita itu diam, sekut dia, tapi suatu hari mungkin dia akan menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai Nadira menggugat Ahnaf. Jamaah rahimakumullah. Ya, perempuan itu Ahnaf perlu digombalin. Iya, engkau jangan bakhil, la sama fulus wala sama pujian buat dia. Sifat yang paling dibenci sama manusia itu sifat bakhil. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yajtami imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman dan sifat bakhil itu enggak akan kumpul di hati manusia yang beriman, enggak kumpul. Dan di antara bakhil adalah bakhil dengan kata-kata yang baik. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Kadang-kala rejal ini sama sahib-sahibnya khair ya, ahlan ini itu. Harimnya telepon, iya, apa? Saya sibuk ini. Oh, Masya Allah. Fin dia. Padahal ketawa-ketawa, Fabi, dan apa-apa. Tapi kalau harimnya al-kalimatut thayyibah shadaqah, jangan sampai kau bakhil dengan kata-kata baik. Ketika engkau tidak berikan cinta, sayang, walaupun kau enggak ada sayang sama dia, sudah katakan kepada dia, nggak ada harim yang anak pikirkan di muka bumi ini kecuali engkau. Anak nyetir sayaro itu sampai mau nabrak, kelihatan loh, ono Nadira terus gitu kan, boleh gitu loh. Padahal harat sebenarnya, nggak apa-apa. Dan termasuk bohong yang diperbolehkan itu, bohong antara suami istri. Terus kenapa engkau bakhil? Maka tolong kau jaga itu. Dan yang terakhir, hindarin dosa. Hindarin dosa. Dosa ini membuat rumah tangga berantakan. Kadang-kala kita lihat, kenapa harim anak kok nggak nurut sekarang ya? Kenapa kok anak-anak jadi durhaka? Kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nggak usah cari orang lain, nggak usah cari kambing hitam. Aku penyebab kerusakan yang terjadi dalam rumah itu. Ana doakan semoga rumah tanggamu berkah. Adapun buat Nadira dan emak-emak di belakang sana, antum lihat emak-emak tuh kalau zuatan ayu-ayu cuma sampai suaminya menundukkan pandangan ketika lihat harim. Astagfirullah deh. Bang, aku bang, loh awakmu dah pangling sama harimnya. Tolong buat Nadira, jangan pernah ayu buat orang lain. Engkau boleh ayu hanya buat Ahnaf, tapi habis zuat ntar lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya harim yang paling baik itu kayak apa? Kata Nabi SAW, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang nyeneng no ati. Maka mohon ya, harim-harim ini emak-emak walaupun wis tuwek, tetaplah jadilah wanita yang dipandang suaminya menyenangkan hati. Jangan sampai hadamannya lebih menyenangkan daripada harim. Dan ini juga nasihat buat yang punya hadama ya. Tolong hadamanya di rumah itu dikasih pendidikan agama. Jangan sampai dia godain suami dengan pakaiannya ya. Maka jadilah Nadira engkau orang yang menyenangkan kalau dipandang. Yang kedua, kalau disuruh nurut. Harim ini sholat sunnah 12 rakaat plus duha plus sholat malam mudah buat dia, tapi suruh nurut sama suaminya repot jemaah. Betul bapak-bapak? Betul enggak? Ketawa-ketawa di sini. Nah, dan itu akan terjadi. Engkau harus sabar. Sulit dia.
Makanya perempuan itu masuk surganya mudah, masuk nerakanya juga mudah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak usah puasa sunnah, dia puasa Ramadan aja, sholatnya cuma 5 waktu, tapi nurut sama suaminya, taat, menghormati, menghargai suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Qila lahu udkhulil jannah, dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja, sampai pintu yang khusus buat mujahidin perempuan ini bisa masuk. Tapi kenapa kok nggak bisa? Nggak nurut. Dan buat Nadira, kalau Ahnaf pulang kerja capek, kadangkala telat mungkin dia pulangnya, dan untuk harim-harim semua ini, jangan ditanya dari mana, kenapa telat, jangan. Ada tekanan beban kerja yang mungkin dia tidak pernah ceritakan kepada istri, dan anak ingin faham harim-harim ini. Rejal-rejal di luar ini syughul, ta'ab, dia kepingin sampai rumahnya ya rahatlah. Maka tolong Nadira, ingat bahwasanya Ahnaf ini surgamu atau nerakamu. Dan yang terakhir, kalau Ahnaf marah, tolong diem, jangan disauti, jangan disauti. Kalau disauti, terakhir ke pengadilan agama nanti, udah cukup. Ketika ada satu yang marah, yang lainnya diem. Semoga dengan itu rumah tanggamu Ahnaf sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.